Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita sekalian kenikmatan. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermunajah kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan dilancarkan oleh Allah, dimudahkan rezeki mengalir terus-menerus dalam beraktivitas dan diberikan perlindungan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, sholat duha adalah ibadah sunnah. Sebagian muslim mengamalkan sholat duha karena ingin mengharapkan kelancaran rezeki. Karena sholat duha itu meminta kepada Allah agar Allah memberikan keluasan rezeki. Apabila rezekinya ada di laut, segera keluarkan. Apabila ada di langit, segera diturunkan. Apabila ada di dalam daratan, segera dikeluarkan. Itulah hakikat sholat duha. Namun dalam realitanya, orang yang sering sholat duha ada saja hidupnya yang masih melarat, masih miskin, masih serba kekurangan. Di mana salahnya? Apakah sholat duhanya salah? Atau memang dia tidak meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Untuk daripada itu, dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi akan menuntas kupas habis tentang sholat duha yang dibenci dan tidak dianggap sebagai sholat duha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan di skip agar kita tidak gagal paham. Al-Fakhir Buya Helmi berulang kali menghimbau sahabat Buya Helmi dimanapun berada untuk mendukung konten channel YouTube Buya Helmi ini dengan memberikan motivasi, like, subscribe, serta komen. Semoga dengan motivasi yang diberikan oleh sahabat Buya Helmi, konten YouTube Buya Helmi dapat berkembang di algoritma YouTube. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Orang yang melakukan sholat duha kok hidupnya selalu miskin terus, padahal tujuan sholat duha adalah meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana salahnya? Untuk daripada itu, mungkin kita periksa syarat-syarat sholat duha terlebih dahulu. Yang pertama, auqatnya sholat duha, waktu pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika sesudah subuh hingga matahari bersinar. Mungkin
pada saat itu kita mengalami suatu kesibukan. Pada jam 7 pagi kita sudah sampai kantor, kemudian kita melakukan sholat duha sesudah subuh hingga matahari bersinar atau terbit. Sekitar pukul 6 pagi sampai setengah 8 atau 7.30 pagi. Itulah waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat duha. Kemudian waktu yang diharamkan yang kedua oleh ajaran Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agama Islam, yang diharamkan untuk melakukan sholat duha pada waktu yang kedua adalah ketika memasuki zuhur sehingga tergelincirnya matahari, atau tepatnya pukul 11.30 sampai dengan jam 12.15. Bagaimana kita lihat waktu zuhurnya jam berapa? Kedua waktu tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan penentuan larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah sebabnya kenapa kita melakukan sholat duha, tapi syaratnya tidak memenuhi syarat, sehingga pantas saja hidup kita masih dalam keadaan miskin, melarat, padahal tujuan sekali lagi sholat duha meminta rezeki dengan segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, adapun yang kedua, menurut petunjuk ajaran agama Islam, kenapa seseorang hamba Allah yang melakukan sholat duha tapi hidupnya masih miskin dan melarat, yakni daya pikir atau image pemikiran hamba Allah yang salah. Sekali lagi, realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari, orang yang sering sholat duha, ada saja hidupnya masih susah, masih melarat. Mereka kemudian membandingkan dengan orang yang jarang melakukan sholat duha, bahkan tidak pernah sholat duha, tapi rezekinya selalu lancar dan menjadi hidup sejahtera. Inilah pemikiran yang salah. Logika nubuwah yang harus kita tanamkan adalah cara berpikir khas para nabi agar orang tidak salah dalam menyembah Allah, tidak salah dalam memandang hakikat dunia dan dalam menjalani kehidupan. Singkatnya, logika nubuwah adalah cara berpikir kenabian. Logika nubuwah ini perlu diterapkan termasuk dalam perkara orang yang rajin sholat duha tapi masih melarat. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Singkatnya, selama ini hamba-hamba Allah yang melakukan sholat duha, logikanya atau cara berpikirnya adalah salah. Logika nubuwah adalah cara berpikir kenabian. Jika sahabat Buya Helmi ingin sukses menjalankan sholat duha, logika nubuwah ini
perlu diterapkan termasuk dalam perkara orang yang rajin melaksanakan sholat duha tapi masih miskin alias melarat. Orang yang biasa sholat-sholat sunat seperti tahajud, witir, dan duha terkadang oleh Allah memang tidak diberi kekayaan. Sebab Allah lebih suka pada sujudnya orang tersebut. Allah lebih sayang kepada sujudnya orang yang melaksanakan sholat sunat tersebut. Jangan sampai beranggapan bahwa saya sudah melakukan sholat duha kok masih tetap miskin, dan yang tidak pernah sholat duha hidupnya kaya dan sejahtera. Orang seperti ini adalah pemikiran yang tidak baik. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Orang yang menggunakan cara berpikir nubuah di akhir zaman ini sangatlah sedikit. Oleh karenanya, Muslim masa kini harus terus dilatih cara berpikir nubuah agar tidak salah kaprah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Inilah yang Al-Fakhir khawatirkan pada sahabat Buya Helmi. Untuk daripada itu, belajar agama sejak dini itu perlu ditingkatkan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Pernah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara berpikir nubuah yang dilakukan Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah. Orang yang ikut perang pada saat itu di perang Badar dengan Abu Sufyan yang baru masuk Islam, ketika Fathu Mekah itu sahamnya sama perjuangannya. Kemudian diprotes oleh Umar. Kenapa harus sama? Padahal mereka itu pernah lama memusuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Karena tidak sesuai dengan perjuangan orang yang lama dan orang yang baru masuk Islam. Abu Bakar Siddiq menjawab, orang-orang yang ikut berperang Badar itu karena Allah, jadi biarkan dibalas oleh Allah. Buat apa saya balas di dunia? Jika dibalas di dunia, maka sama dibalas. Itulah cara berpikir nubuah. Cara berpikir nubuah itu begitu. Sahabat Buya Helmi juga mengisahkan sebagian orang Ansor yang protes kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena orang yang baru masuk Islam saat Fathu Mekah banyak diberi harta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara orang-orang Ansor yang selalu menolongnya tidak diberi sama sekali harta tersebut. Ada satu orang Ansor yang masih muda berkata seperti ini, ternyata Rasulullah tidak adil, kita yang menolong sejak lama tidak diberi, dan orang yang baru masuk Islam malah diberikan harta. Singkat cerita, Rasulullah SAW mendengar protes itu dan memberikan penjelasan. Kamu itu sudah bisa jadi pahlawan. Yang sudah jadi pahlawan, teruslah menjadi pahlawan. Orang yang bisa heroik oleh Nabi disuruh istiqomah saja, bermental memberi. Jangan sampai orang yang sudah lama memberi kemudian bermental tamak.
Mungkin saja saat Anda menjalankan sholat duha, Anda minta rezeki yang luar biasa, Allah memberikan rezeki kepada Anda. Allah kabulkan doa Anda. Tapi setelah mendapat rezeki, Anda lupa untuk menjalankan sholat sunnah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan orang yang selalu sujud. Bukankah lebih berharga sukanya Allah dari harta benda? Begitulah cara berpikir seorang yang melaksanakan sholat duha, sholat berpikir secara nubuah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Bukan Allah tidak mengabulkan doa pada saat sholat duha, tapi Allah justru sayang, Allah justru rindu, Allah justru suka dengan sahabat Buya Helmi. Makanya Allah hanya memberi secukupnya kesejahteraannya sehingga terus-menerus dia melakukan sholat duha. Jadi cara berpikir nubuah harus kita tanamkan di akal pikiran kita agar sholat duha yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul sholat duha memaksa Allah untuk diberikan rezeki dari laut, darat, selatan, utara, dan dari berbagai penjuru. Mungkin Allah punya maksud baik terhadap sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada yang melaksanakan sholat duha. Ingat, sholat duha kita melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan mohon redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika niat kita pasang melaksanakan sholat duha, walaupun hidup kita miskin, hidup kita melarat, tapi Allah masih dapat menolong sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga bermanfaat channel konten YouTube Buya Helmi. Sekali lagi Al-Fakhir Buya Helmi mengetuk hati nurani sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada untuk mendukung, memberikan motivasi konten YouTube Buya Helmi dengan cara subscribe, like, dan share. Dalam doa, setiap selesai sholat, Al-Fakhir selalu mendoakan sahabat Buya Helmi yang mendukung, memberikan motivasi dengan subscribe, membacakan suratul Fatihah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.